Asu berdua sama Koro berladang, bertanaman, rumahnya berdampingan. Rumahnya sudah berdampingan, bekerja, bepergian bersama-sama ke hutan, begitu juga bepergian mencari buah-buahan. Baru setelah selesai mereka berdua berladang dan menanam, cuaca pun bagus. Kamu mau atau tidak, Mansai? Katanya. Mau juga, katanya. Kalau mau berteman, kenapa tidak mau? Kita pun berdampingan. Mengapa pergi sendiri-sendiri, kata Koro. Baru mengambil daun bemban, selesai dipotong, dibelah, selesai dibelah dikupaskan dari batangnya. Sudah selesai dikupaskan, kemudian dianyam. Dianyam untuk dijadikan pemansai, anyam untuk keranjang, dan anyam untuk bakul. Baru selesai menganyam, malamnya mereka memasak, makan. Selesai mereka makan dan tidur. Ayam pun berkokok, hari pun sudah pagi. Kemudian memasak bekal untuk berangkat mansai ke tempat yang ikannya banyak, yang bisa dicekek, ditangkap. Mereka berdua pun makan di tanah. Selesai makan, hari pun sudah sore. Pulanglah kita berdua, kata Lemio Koro. Anak-anak sudah menangis di sana. Di jalan pulang, mereka menemukan buah mentawa. Nah, ini buah mentawa, kata Koro. Aku mana bisa manjat, kata Asu. Nanti aku yang memanjatnya, katanya, di atas bebatuan. Panjatlah, katanya. Baru dipanjat. Setelah dipanjat Koro, Asunya pun cuman menjilat kulit dan bijinya yang sudah berjatuhan, yang sudah masak. Tadi ini jangan diambil. Aku mau bawa untuk mainan anakku. Lalu kenapa dijatuhkan, kata Lemio Koro. Kalau jatuh pasti pecah nanti, kata Asu. Tidak, kalau tidak kamu makan, tidak bisa pecah. Tidak mau percaya kalau dijatuhkan sudah pasti pecah. Terus-terusan dijatuhkan ke atas bebatuan, pecahlah buahnya. Nah, aku sudah bilang, mana bisa pecah, itu karena sudah kamu makan. Turunlah si Koro dari ujung pohonnya tadi. Kenapa dimakan? Kan aku sudah larang kamu. Kan sudah ada aku kasih ke kamu, kamu tidak mau percaya kalau itu sudah pecah, katanya. Dia pun marah, mengomel duluan saja kamu, katanya. Kata Koro kepada Asu. Ia menebang kayu. Asu bertanya, untuk apa? Ini untuk tongkatku, katanya. Berjalan menoleh ke belakang. Asunya di situ. Di saat dia lupa menoleh ke belakang, dipukul Lemio Koro dan meninggal. Dilemparnya ke pohon kayu ruwat, tepi pantai bangkai anjingnya. Koro pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, anak-anaknya berkata, itu mereka mama sudah sampai, katanya. Asu, mana ada mamamu? Tadi sudah aku pukul, tadi siapa suruh dia makan buah mentawa? Mau aku bawakan untuk anak-anakku. Anaknya pun sedih, menangis, menggonggong. Anak-anak Asu tersebut tidak tidur, sedangkan mereka Koro sudah tertidur dengan lelap. Hujan semalaman. Itu dia tidur di pohon kayu ruwat tadi hanyut. Asunya dibawa ke tepian sungai, dibawa ke laut, ikut ke laut, dibawa air ke pantai, ikut ke pantai. Sesampainya di jambannya Kemarau Bano, Belian Pipet terbangun. Kemarau Bano Belian Pipet itu, ini banggai Asu sudah dipukul Lemio Koro gara-gara memperebutkan buah mentawa. Lalu dibawa ke rumahnya lah, dimandikannya dengan kencur, diambilnya air dari sungai, disiram ke lututnya bergerak, siramkan ke dada bernafas, siram ke tenggorokan bergerak, siram ke mata berkedip, dikibaskan rambut langsung terbangun. Sudah berapa lama aku tertidur? Tanyanya kepada anak-anaknya. Mana ada anakmu? Kamu sudah mati dipukul Lemio Koro kemarin. Waktu kalian berdua pergi mansai, sangat tidak baik menuduh aku mencuri buah mentawa, kata Lemio Asu. Sudah pecah, aku larang jatuhkan. Dia malah menjatuhkannya di atas bebatuan. Pecahlah, kataku. Pulanglah ke sana, katanya. Anakmu sudah menangis, makan pun sudah tidak mau, katanya.
Nah, sampainya di tempat permandian, Kemarau-Bana Belian Pipit sampai di Jamban Hilir, mudik sungai dan bertemu dengan seekor babi. Dia menyalak dan ditangkap, dan babinya pun didapatkannya. Babinya pun mati, diusung dan dibawanya ke sisi ladang. Sesampainya di sisi ladang, dia memanggil anak-anaknya. Hei kalian anak-anakku, bawalah tenggalang di situ dan juga pisau dan juga tombak, katanya, untuk membawa babi. Tidak terdengar. Nah, baru dipanggil lagi, hei anak-anakku, bawakan tenggalang di situ dan juga pisau dan juga tombak untuk kita memotong babi. Anak-anaknya pun bertanya, kok seperti suara mama? Mana mungkin bapak mamamu sudah mati kupukul kemarin, katanya. Sudah kulemparkan ke pohon kayu ruat, sudah pasti hanyut terbawa air, kata Lemiokoro memanggil lagi. Memang suara mama menyuruh membawa tenggalang. Beliau sudah mendapatkan seekor babi, katanya. Punya kami ada tenggalang. Kami juga ada, katanya. Lalu berangkatlah mereka mengambilnya. Berangkat mereka memotong seharian sampai malam, lalu makan. Mereka Lemiokoro juga dikasih jatah dimasukkannya kotoran babi ke dalam bambu dan juga lemaknya, dan diantarkannya ke rumahnya. Lalu anak Lemiokoro, kenapa ada kotoran ini? Mana ada kotoran, kata Lemiokoro. Memang begitu, mana ada orang yang mau menghargai kita, kata Lemiokoro. Nah, setelah itu mereka pun menyalai, sudah mau roboh tempatnya. Nah, jangan berisik angkung ya, aku mau mencuri, katanya. Mau mencuri dagingnya. Bangun mak, mau dagingnya lah. Lah, mengapa kamu mengigau seperti ini? Lalu disinilah aku akan mencuri lemaknya, katanya. Memak mau lemaknya, katanya. Lalu marah dari tempat tidurnya. Setelah tidurnya mereka mau mencuri Lemiokoro ini, katanya. Lalu waktu membuka pintu, sudah makan, sudah berserakan, ada yang sudah habis, jatuh keluar, diambilnya di dalam tempat pengasapannya, dipukulnya sudah mati, dikulitinya, disalai, dicampurkan ke dalam sayuran, dimasak oleh Lemiasu tersebut. Lalu terbangun paginya, mereka Lemiokoro dan anaknya sudah mencari ibunya. Jangan-jangan masih buang air kencing dan ke ladang, kata Lemiasu. Tidak mungkin, itulah sepertinya, katanya. Nanti makan kesini saja, makan babi yang kemarin masih banyak. Kan dicampurkannya dengan daging ibunya Lemiokoro. Dagingnya pun dimakannya. Dan Lemiasu bertanya, enakkah dagingnya, tanyanya. Enak, tulangnya juga enak, lemaknya juga enak. Lalu aku melihat ke atas tempat mereka mengasapi, lalu melihat kepala ibunya. Nah, itu ibu, katanya. Di atas itu mana, kata saudaranya yang lain. Dan mereka menangis. Aku tidak sengaja, itu karena dia sendiri yang duluan memukul dan aku kemarin, katanya. Kalau aku tidak hanyut ke jamban Kemarau-Bana Belian Pipit, pasti mati dan selesai. Itu tadi kami tidak mau ini mati begitu saja, katanya. Lalu mereka memberitahu Koro, anak Lemiokoro membawa beruk sudah ompong. Lalu Lemiasu membawa asu besar,